Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi, membaharui, dan memproses kehidupan saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan kembali belajar dari seorang wanita hebat yang luar biasa, yang mencetak sejarah dalam kehidupannya. Dan wanita ini adalah wanita yang tangguh, bahkan melampaui dari apa yang dilakukan oleh seorang pria, saudara. Wanita ini mencetak sejarah dalam kehidupannya di tengah bangsanya. Apa yang dilakukan oleh wanita ini sehingga dalam kehidupannya dia bisa mencetak sejarah bagi bangsanya, dia bisa mencetak sejarah dalam perjalanan kehidupannya. Kita akan belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Deborah. Saya percaya setiap saudara rindu kehidupan saudara adalah kehidupan yang berhasil. Hidup saudara meninggalkan jejak sejarah yang luar biasa bagi anak cucu saudara. Kalau saudara rindu itu terjadi dalam kehidupan saudara, mari kita belajar terus dari kehidupan wanita-wanita hebat di dalam firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Deborah. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara, yaitu dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat 24. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati dan diproses terus menjadi wanita hebat. Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison
dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Debora, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Debora, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Debora bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Jebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Debora maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Jaanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Debora kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah tidak ada. Tetapi Yael bin Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok di pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah peperangan antara Israel dengan orang Kanaan. Dan di antara peperangan itu, saudara, ada seorang wanita yang luar biasa, yang melaluinya lah peperangan itu akhirnya terlaksana, dan peperangan itu akhirnya dimenangkan. Nama orang itu adalah, nama wanita hebat itu adalah Debora. Debora ini adalah nabiah. Jadi pada waktu itu kepada dialah orang Israel mengadu segala perkara mereka, dan Debora inilah yang menghakimi mereka satu persatu. Saudara, ada satu kondisi di mana pada waktu itu ada krisis kepemimpinan di tengah-tengah orang Israel. Dan di tengah-tengah krisis itu muncullah Debora. Krisis kepemimpinan itu terlihat ketika Barak
yang adalah pemimpin tentara pada waktu itu, ketika Deborah berkata kepada dia supaya dia berperang, Barak ini berkata, "Aku tidak akan maju kalau engkau tidak ikut." Jelas terlihat di sana bahwa ada krisis, ada ketakutan yang dia alami, yang dia hadapi. Jadi pada waktu itu pria-pria tidak bisa diharapkan untuk memimpin. Sehingga muncullah Deborah ini menjadi nabiah yang menghakimi dan memimpin dan mengarahkan orang Israel. Saudara, hal yang saya ingin kita lihat, beberapa hal yang saya ingin kita lihat dari kehidupan Deborah, yang pada waktu itu dia memiliki peran besar sehingga orang Israel berperang melawan Kanaan dan orang Israel menang pada waktu itu. Sekalipun pada waktu itu ada Yabin, pasukan tentara Kanaan yang mempunyai 900 kereta besi. Begitu modernnya pada waktu itu tentara Kanaan. Namun demikian semuanya bisa dikalahkan, dan itu terjadi karena Deborah ikut berperang. Nah saudara, yang pertama yang saya lihat dari kehidupan Deborah, wanita hebat ini, adalah bahwa dia muncul menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah kekosongan kepemimpinan. Dia muncul menjadi seorang nabi di tengah-tengah nabiah, di tengah-tengah kekosongan nabi. Jadi saudara, wanita hebat itu adalah wanita yang bisa menunjukkan dirinya, wanita yang bisa muncul menjadi jawaban di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi. Orang Israel sedang krisis kepemimpinan. Muncullah Deborah menjadi nabiah yang menyampaikan pesan Tuhan. Orang Israel sedang krisis, orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada umat-umatnya. Dan muncullah Deborah menjadi penyambung lidahnya Allah. Wanita-wanita hebat. Hari-hari ini pun, kalau kita melihat begitu banyak kekosongan yang terjadi, begitu banyak peran yang harus diperankan, dan di sana tidak terjadi, tidak ada orang yang memerankan. Sehingga banyak kerusakan terjadi, banyak penurunan kerohanian yang terjadi, baik di tengah gereja, baik di tengah keluarga. Dan kalau kita belajar dari konteks firman Tuhan ini, maka setiap saudara wanita-wanita hebat, saudara harus muncul menjadi jawaban di tengah-tengah masalah yang terjadi, di tengah-tengah kekosongan yang terjadi. Sama seperti Deborah, dia muncul menjadi penyambung lidah Allah kepada umat-umatnya. Di tengah-tengah kekosongan nabi pada waktu itu, dia muncul sebagai nabiah. Itu yang pertama, kehebatan dari Deborah yang menjadi jawaban bagi umat-umat Tuhan, yang akhirnya mencetak sejarah di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Lalu kemudian pada waktu itu saudara, Deborah menyampaikan pesan kepada Barak supaya Barak maju berperang untuk memerangi orang Kanaan. Tetapi pada waktu itu Barak berkata kepada Deborah bahwa dia tidak akan mau maju kalau Deborah tidak ikut berperang. Ayat 8 dikatakan, jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Tetapi jika engkau maju, aku pun maju." Nah saudara, pada waktu itu Barak tidak berani maju. Dia hanya berani kalau Deborah ikut maju. Dan akhirnya Deborah berkata, "Ya, aku akan ikut maju." Artinya keberanian Deborah itu melebihi dari keberanian Barak, seorang pemimpin panglima pasukan, saudara. Artinya wanita hebat itu adalah wanita yang berani. Bahkan keberaniannya mengalahkan keberanian seorang panglima tentara. Waktu itu Barak hanya berani bertindak. Bahkan orang-orang Israel, umat-umat atau tentara pasukan dari Barak ini hanya berani pergi berperang jika Deborah ikut. Dan pada waktu itu Deborah menunjukkan keberaniannya dan dia ikut bertindak.
dia ikut berperang. Dia seorang perempuan pemberani. Dan keberaniannya itu akhirnya membuat yang lain juga ikut berani. Panglima tentara yaitu Barak juga ikut berani setelah melihat keberanian dari Deborah. Bahkan seluruh pasukan itu juga pada akhirnya maju dengan berani ketika ada seorang perempuan yang berani bertindak. Saudara, wanita-wanita hebat adalah wanita yang berani. Apalagi di zaman akhir ini, saudara. Peran wanita itu sudah begitu menonjol. Seorang wanita hebat adalah wanita yang berani, yang akan mencetak sejarah melalui keberaniannya, dan keberaniannya itu mempengaruhi orang lain. Jadilah wanita hebat yang berani menghadapi segala perkara. Dan tentu saja Deborah bukan hanya berani, saudara, tapi dia tahu dan percaya dengan sungguh bahwa orang Kanaan akan segera diserahkan kepada orang Israel. Itu yang dia katakan kepada Barak. Bukankah Tuhan telah berfirman bahwa orang Kanaan akan diserahkan kepadamu? Yabin, panglima tentara Kanaan itu akan diserahkan kepadamu. Jadi kenapa Deborah ini begitu berani, saudara? Karena dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Jadi seorang wanita hebat, dia adalah wanita yang percaya dan beriman kepada firman Tuhan, kepada apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Jadilah wanita hebat, yaitu wanita yang mempercayai firman Tuhan. Wanita yang beriman sungguh kepada kebenaran firman Tuhan. Orang-orang atau wanita-wanita yang berpegang kepada firman Tuhan akan mengalami perkara besar. Akan mencetak sejarah yang luar biasa di dalam kehidupannya, baik di tengah keluarganya. Jadilah wanita hebat yang berpegang kepada firman Tuhan dan mengimani firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Deborah. Di mana Deborah ini adalah wanita pemberani. Dia berani bertindak, bahkan keberaniannya mengalahkan keberanian seorang panglima tentara. Deborah ini adalah wanita yang muncul menjadi jawaban. Di tengah kekosongan nabi, dia muncul menjadi nabiah. Di tengah kekosongan kepemimpinan, dia muncul sebagai pemimpin. Di tengah kekosongan orang-orang yang berani, dia muncul menjadi seorang wanita pemberani. Dia menjadi jawaban, muncul menjadi jawaban. Dan Deborah ini adalah seorang wanita yang beriman dan percaya sungguh kepada firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi, saudara, dalam kehidupan saudara, maka Allah akan mengerjakan perkara besar. Sama seperti orang Israel. Pada waktu itu akhirnya mereka mengalahkan pasukan Kanaan yang begitu canggih dan modern. Punya 900 kereta besi. Semuanya dihancurkan oleh orang Israel ketika ada Deborah di sana, ketika ada seorang wanita hebat di sana. Puji Tuhan, saudara, muncullah jadi wanita hebat yang muncul sebagai jawaban, yang muncul sebagai wanita pemberani, yang muncul sebagai wanita beriman. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Jadilah wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Jadikan mereka, proses mereka, bentuk mereka terus menjadi wanita-wanita hebat, ya Tuhan. Kali ini kami belajar kembali dari kehidupan seorang wanita hebat, yaitu Deborah, yang dalam kehidupannya dia menjadi wanita yang muncul menjadi jawaban di tengah-tengah situasi yang membutuhkan jawaban. Dia muncul menjadi nabiah di tengah-tengah kekosongan nabi di sana, ya Tuhan. Ajar semua wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini menjadi wanita hebat yang muncul jadi jawaban, bukan masalah, bukan malah menimbulkan masalah yang baru, tetapi menjadi jawaban. Jadikan mereka jadi wanita hebat pemberani yang berani menghadapi segala tantangan, dan jadikan mereka jadi wanita hebat yang beriman sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.